rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syobi azmain. Yang saya hormati Ustazah Ulfa, juga teman-teman Holako Selasa malam ini rutin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, yang mana sampai pada saat ini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa ada halangan apapun juga. Tak lupa pula salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Padahal udah kencang. Susunan acara 1. Pembukaan, 2. Tilawah, 3. Penjelasan tilawah, 4. Kultum, 5. Materi holako, 6. Penutupan, baca hamdalah, istighfar, doa, dan kafaratul majlis. Acara pembukaan yaitu baca ya Ustazah. Untuk cara pertama pembukaan, marilah yang dibacakan tilawah ya. Ya, boleh. Yang tilawah yang dibacakan oleh saya sendiri selaku MC. Ya. 171. Iya, halaman 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum natai asyrota asbaton umama. Ulangi dulu, silakan Bu Iko dari wa qatta'nahum. Wa qatta'nahumus natai. Wa Pokoknya ada tasdidnya, ditekan wa qatta'nahumus. Wa qatta'nahumus natai asyrota asbaton umama. Wa auhayna ila Musa idis tasqahu qaumuhu anid ribib bi asokal hajar. Anid rib bi asoka. Anid rib bi asokal hajar. Hajar. Fambajasat min husnata asrota aina qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum
wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun wa id qila lahumus kunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu si'tum wa kulu hittatu wadkhulul baba sujadan nafar Sujada. sujadan naghfir lakum khuti'atikum sanazidul mahsini Sana. ya sanajidul muhsinin fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghayrol ladzi qila lahum fa arsalna alaihim rijzam minnas samai bima kanu yazlimun was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim histanuhum yawmas sabtihim surro wa yawma la yasbitu ulang salah surro wa yawma la yasbitu tanggung ya Ustaz ya la Dari ulang dari ta'tihim wa yauma la yasbituna la walau ma la wa yasbitu yauma wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun dengan Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkat, maka memancarlah dan batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang jalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat
yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Untuk acara selanjutnya penjelasan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustazah Maria Ulfa. Silakan Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 160 ya, 160 sampai dengan 161 ya. Intinya isi global secara keseluruhan ayat 160 sampai dengan 161 itu di ayat 160 adalah pembagian suku dan mukjizat. Jadi mukjizat di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam yaitu dapat memancarkan mata air ya Bu. Air Ya, tak di dari sini tongkat. Bani Israel tuh mereka dibagi menjadi 12 suku atau kabilah besar. Ya, suku ini adalah kabilah-kabilah besar. Kemudian Nabi Musa memukul batu ya dengan tongkatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah memukul batu kemudianlah memancarlah ya 12 mata air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, 12 mata air ini dibagi sama suku-suku ya yang memang sudah dibagi 12 ya, 12 suku atau 12 kabilah ya, kabilah besar. Kemudian Allah memberikan ruang selain selain mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa memancarkan 12 mata air. Ya, kemudian Allah juga memberikan naungan awan. Wah, subhanallah gitu ya. Naungan awan serta menurunkan makanan. Nah, menurunkan makanan tadi kan ada kata-kata manna wasalwa ya. Makanan nikmat yaitu berupa manna. Manna itu adalah makanan manis ya, makanan-makanan manis dan salwa. Salwa itu sejenis buburungannya, sejenis burung puyuh lah kalau bahasanya kita ya, sejenis burung puyuh. Jadi mana wasalwa. Kemudian Dimakan ya Ustazah? kenapa Bu? Maksudnya salwa itu untuk dimakan gitu Iya maksudnya. makanan Bu. Oh, Ya mana itu adalah makanan-makanan manis. Ya kalau salwa itu dia makanan sejenis burung ya, sejenis burung puyuh gitu kalau kita kenal. Jadi ayat 161 yaitu perintah masuk kota dan memohon ampun. Jadi perintah masuk kota dan memohon ampun. Jadi Bani Israel diperintahkan gitu tinggal di suatu negeri ya. Di suatu negeri eh, mereka memakan rizki yang ada di dalamnya, menikmati lah gitu ya. Nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya serta mengucapkan kata permohonan ampun ya sambil merendahkan diri saat memasuki pintu gerbang. Ya. Kemudian sebagai balasannya itu Allah berjanji akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan mereka dan melipat gandakan pahala orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian di ayat 162-nya yaitu pembangkangan orang zolim. Setiap umat itu pasti ada saja ya Bu ya orang yang memang tidak mau beriman, orang yang zolim. Entah itu dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada saja ya ketika sudah diajarkan gitu ya sudah disebarkan sudah disampaikan gitu ya eh, oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak semuanya mau menerima ajaran para nabi dan rasul. Ya 162 sebagaimana orang zalim di antara mereka itu mengubah perkataan suci yang diajarkan dengan perkataan lain yang tidak diperintahkan, yaitu mengubah makna dan membangkang. Kemudian akibat kezalimannya dan kefasikannya tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dari langit kepada mereka. Ya. Jadi ada aja zamannya nabi-nabi ya, nabi-nabi di atasnya Nabi Muhammad SAW itu azab-azab memang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zalim gitu ya, orang yang tidak mau beriman ketika nabinya gitu atau rasulnya berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang sudah
istilahnya ikhtiar yang betul-betul dilakukan oleh para nabi dan rasul gitu ketika berdakwah, yang biasanya ada kaumnya itu meminta didatangkan azab gitu ya, mereka malah mau didatangkan azab gitu kalau memang saya tidak mau beriman gitu ya, saya tidak mau mengikuti ajaranmu gitu ya, mana datangkan azab kepada kami, malah mereka menantang ya. Hanya akhirnya dikabulkan gitu ya, dikabulkan oleh Nabi, permohonan Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir, di ayat 163, ujian hari Sabat. Sabat itu maksudnya adalah hari Sabtu ya. Kalau bahasa Arab kan ya Senin, Yaumil Itsnain, Tsulasa, Arbi'a, Yaumul Khamis, Jum'ah, Sabat ya, Yaumul Ahad, Yaumul Sabat. Dari hari Sabat itu adalah Allah menanyakan perihal negeri yang terletak yaitu di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Jadi di aturan mereka itu di Bani Israel hari Sabtu itu adalah seperti kita umat Islam hari Jumatnya kita. Ya, kalau mereka hari istimewanya itu adalah untuk beribadah yaitu hari Sabtu. Makanya Sabat di sini ya. Pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang berlimpah, Bu. Ya, ikan-ikan itu datang berlimpah dan muncul di permukaan air secara terang-terangan itu hari Sabtu. Namun pada hari-hari biasanya selain hari Sabtu itu mereka sulit gitu ya untuk mendapatkan ikan. Dan tidak nampak gitu sebagaimana banyak sekali hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu itu hari larangan bagi mereka ya Bu ya, untuk istilahnya mau menangkap ikan, istilahnya menangkap ikan di sini juga adalah untuk rizkinya mereka gitu, mata pencahariannya mereka. Nah, padahal ikan itu banyak sekali di hari Sabtu. Jadi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kefasikan mereka. Jadi Allah ini menguji mereka karena memang mereka zolim, mereka fasik, ya, mereka fasik. Jadi dengan ikan yang berlimpah khusus di hari Sabtu, tapi dilarang untuk berburu atau untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, makanya di sini di ayat 163 kan ayaum sabat ada maksudnya adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari istimewanya mereka. Sebagaimana kita selaku umat Islam itu hari istimewa kita itu hari Jumat. Ya. Kalau Bani Israel itu Jadi hari ini Sabtu. saja cuman itu ya. Istilahnya Allah memberikan ikan-ikan itu pada hari Sabat itu hanya sebagai apa namanya ujian ya Allah. Ya betul. Hanya ujian. Betul. Sebenarnya Ujian. tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan gitu. Bukan. Itu hanya ujian saja. Bukan bagi mereka itu hari Sabtu itu istilahnya pantangan, larangan, pamali gitu ya maksudnya kalau orang zaman dahulunya pamali untuk mengambil ikan-ikan pada hari Sabtu ya. Kemudian istilahnya kalau sepertinya mereka melanggarnya, nah mereka melanggarnya ya kayak kita gitu ya pamali menurut kepercayaannya mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala me apa namanya ikan itu adanya itu hari Sabtu yang banyak, hari-hari yang lainnya itu tidak banyak. Itu ujian bagi kaumnya mereka yang memang fasik ya Bu ya, yang memang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kemudian zolim. Nah, di antaranya ujiannya adalah selain azab adalah ujiannya adalah ketika hari Sabtu itu ikan-ikan berdatangan dan menampakkan diri tidak seperti hari-hari yang lainnya. Sedangkan hari Sabtu yang mereka menjadi kepercayaannya adalah hari ibadahnya mereka yang istilahnya pamali. Kalau mau menangkap ikan di hari itu. Tuh. Jadi begitu Bu Eko. Ya. Ya. Iya. Jadi yang melarang itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu, bukan. Tapi kepercayaan Bani Israelnya. Ya, Bani Israelnya yang memang aturannya tidak boleh menangkap, mencari ikan di hari Sabtu. Jadi dikhususkan untuk beribadah menurut kepercayaannya Bani Israel pada masa itu. Begitu, baik. Ya, ya. Itu sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 160 sampai dengan 160. Baik, silakan
Ya. dikembalikan kembali ke Bu Eko. Terima kasih kepada Ustazah Ulfa atas penjelasan tilawah dari surat Al-A'raf 160 sampai 163. Untuk acara selanjutnya yaitu acara keempat yaitu kultum yang akan dibawakan oleh Ibu Titin. Silahkan Ibu Titin. Terima kasih Bu Eko atas waktunya. Saya akan menyampaikan kultum tentang hakikat kita bersyukur. Bersyukur adalah kunci ketenangan hidup dan janji Allah untuk menambah nikmat. Hakikat bersyukur mencakup pengakuan dalam hati, ucapan lisan, dan pembuktian melalui amal perbuatan agar hidup kita jauh dari rasa gelisah dan sifat kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7 bahwa jika kita bersyukur, nikmat itu pasti ditambah. Syukur tidak cukup diucap dengan lisan saja, tetapi harus dibuktikan dengan hati yang ridho dan menggunakan nikmat untuk ketaatannya. Hakikat bersyukur itu yaitu ada 3. Hakikat bersyukur itu ada 3 utama menurut para ulama. Yaitu pertama, hati. Hati menyadari bahwa semua pemberian datang dari Allah. Kedua, dengan lisan. Lisan itu memuji Allah dan berterima kasih kepada sesama. Ketiga, perbuatan. Perbuatan yaitu memakai nikmat untuk ketaatan dan bukan untuk kemaksiatan. Allah dari dalam surat Ibrahim yang berjanji yaitu jika penambahan nikmat bagi yang bersyukur dan ancaman pedih bagi yang kufur. Tambahan nikmat wujudnya luas yaitu tentang ketenangan hati, kesehatan, dan rasa cukup atau qanaah. Seringkali kita merasa hidup kurang karena terus melihat apa yang belum kita miliki. Padahal nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita seperti udara untuk bernafas, kesehatan tubuh, dan iman terlalu besar untuk dihitung. Syukur yang besar mencakup 3 hal, yaitu mengakui dalam hati bahwa nikmat datangnya dari Allah, memujinya dengan lisan dan mengucapkan alhamdulillah, dan memakai nikmat tersebut dalam kebaikan. Dampak positif dari rasa bersyukur kita kepada Allah yaitu hati menjadi tenang. Orang yang bersyukur tidak mudah merasa iri pada pencapaian orang lain. Kedua, dijauhi dari sifat kufur. Mengeluh atau terus-menerus adalah tanda tidak menghargai pemberian Allah. Ketiga, jaminan tambahan rezeki. Allah sendiri yang berfirman akan melipat gandakan nikmat bagi hambanya yang pandai bersyukur. Oleh sebab itu, marilah kita mulai hari ini dengan lebih banyak mengingat kebaikan Allah dan sedikit mengeluh. Semoga kita termasuk golongan hambanya yang sedikit jumlahnya, yakni hamba yang senantiasa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Titin atas kultumnya bagus banget. Ya, jadi kita bisa mengambil serba 3 ya tadi. Semoga kita bisa mengambil baiknya dari penjelasan Ibu Titin. Oke, acara selanjutnya yaitu acara kelima yaitu materi halaqah yang kembali disampaikan oleh Ustazah Maria Ulfa. Silakan Ustazah. Terima kasih Bu Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di agenda pekanan yang insya Allah diridhai, dirahmati, serta dinaungi para malaikat. Salat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah kita. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah beliau, dan insya Allah semoga kita termasuk umatnya yang memang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak insya Allah. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan menambah ketaatan kita ya Bu di setiap hari-harinya, itu sehingga kita cukup ketika Allah matikan gitu ya untuk mendapatkan surganya kelak insya Allah. Baik ibu-ibu, kita akan pembahasan kalau pekan lalu yaitu tentang tafsir ya, sekarang tentang hadis. Hadis arba'in yang ke-28. 28. Baik. Terlihat jelas tidak Bu di layar? Jelas. Ya. Jelas. Baik, dibacakan dulu kemudian ibu-ibu ikuti. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah. An ya? Ya, an. Ketutupan ini apa ada? Ada apa? Arbadi. Oh, saya bacakan lagi ya. An Abi Najihin. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah. Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala. radhiyallahu anhu qala Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adhana Rasulullah alaihi wasallam Mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Fa'ausina Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Was-sam'i wa ta'ati.
Wa in ta'ammara alaikum abdun. Wa Wa in In ta'ammaru alaikum abadu. Fa in Fa innahu man ya'ish minkum. Fa innahu man min Ya'ish. ya is minkum. Belum. Betul, minkum. Fasayarah tilafan kathiran. Fasayarah siroh. kasih. Fa'alaikum fa'alaikum bisunnati Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. wa sunnatil khulafair Al-Mahdiyyin. al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Abdu alaiha bil wahidi. Wa iyyakum Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. wa muhdatsatil umuri. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Fa inna kulla bid'atin fi dolalah. Ya. Bid'atin dhalalatun. Ya. Bid'atin dolalatun. Dhalalatun. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa wa qala qala haditsun hasanun sahihun. Baik, ini hadis ke-28. Jadi hadis ke-28 ini tentang komitmen dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Dan bisa juga dikatakan ini adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum beliau meninggal, ya. Jadi arti dari hadis ini, Abu Najah Al-Irbah bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wa'adhona itu memberikan kepada kami nasihat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami, memberikan kami nasihat yang membuat hati mau'idhatan wajilat minhal qulub. Jadi memberikan kami nasihat yang membuat hati kami itu bergetar. Ya, mau'idhatan wajilat minhal qulub. Nasihatnya itu membuat hati bergetar. Wa dzarifat minhal uyun. Wa dzarifat minhal uyun itu dan air mata kami bercucuran, ya. Dan air mata kami bercucuran. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya ini merupakan nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering ya kata-kata ini ketika sholat Jumat. Mungkin ibu-ibu sering mendengar sholat Jumat atau ketika
memberikan ceramah di Idul Fitri atau Idul Adha ya Bu ya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Nah, ini artinya adalah saya wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sam'i wat ta'ati. Nah, tunduk dan patuh kepada siapa? Wa in ta'ammar alaikum abdun, kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Jadi khulafa'ur rasyidin adalah pemimpin setelah masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada siapa saja khulafaur rasyidin, Bu? Ada berapa? Masih ingat Ibu-ibu? Lupa Ustazah. Lupa Bu Eko? Oh, nanti apa namanya, kita kayaknya perlu nanti ada pembahasan tentang ini ya Bu ya, sahabat dan sahabiyah ya Bu ya, tentang sahabat dan sahabiyah ya. Khulafaur rasyidin adalah pemimpin yang menggantikan setelah masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar as-Siddiq ya. Yang kedua adalah, masih ingat, Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Umar. Utsman dulu atau Umar dulu? Umar bin Khattab bukan? Iya betul, Umar bin Khattab. Oh benar. Yang Umar bin Khattab jadi sahabatnya Nabi ya, Ustazah. Memang sahabat, tapi beliau adalah khulafaur rasyidin. Ya, pemimpin yang setelah masa Rasulullah ya, ada 4 ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib ya. Iya betul, Ali bin Abi. 5 dong berarti. 4 dong Bu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bakar, Ya. Umar, Utsman, Ali. Insyaallah nanti kita akan bahas sedikit-sedikit tentang khulafaur rasyidin, karena kita dipesankan, dinasihati oleh Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, untuk berpegang teguh terhadap sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk ya. Addu alaiha bin nawajidhi. Kemudian hendaklah, yang mana di sini ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah tersebut ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari kalianlah bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua bid'ah atau perkara baru itu dalam agama adalah sesat. Ya. Ini perkara baru dalam agama. Jadi ibu-ibu, kalau perkara baru dalam barang-barang gitu, kira-kira boleh nggak tuh? Boleh. Boleh kalau barang. Boleh barang kan? dipergunakan. Kan Iya, tidak sesat. Ini kan agama ya Bu ya. Urusan Bid'ah agama. itu kan artinya mengada-ngada yang tidak ada di zaman Rasulullah gitu, yang diperintahkan, yang dicontohkan, yang diucapkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya ya, sekarang ada di masa kita sekarang. Entah itu
entah itu ibadah, entah itu dalam masalah duniawi. Ya, itu kalau yang tidak ada diada-adakan. Kalau yang tidak boleh itu adalah bid'ah dalam perkara agama ya Bu ya. Karena namanya agama itu kan tidak bisa dirubah-rubah ya Bu ya. Karena sholat yang sholat isya 4 rakaat maunya jadi 5 kan nggak boleh ya Bu ya. Itu sesat. Itu sesat. Jadi ini adalah isi dari hadis ke-28 ya. Hadis ke-28. Jadi hadis ke-28 ini sedikit menerangkan tentang hadis ke-28. Ini subhanallah gitu ya. Ini adalah hadis yang membuat para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seperti apa namanya? Rasulullah itu akan berpisah ya Bu ya. Rasulullah itu akan berpisah atau istilahnya meninggalkan mereka semua gitu. Mereka akan meninggalkan mereka semua dan tidak akan bertemu kembali. Kan begitu ya Bu ya, ketika kita entah itu orang terdekat kita, entah itu orang tua, entah itu anak gitu, entah itu mungkin saudara terdekat kita, ketika sakit ya ada biasanya wasiat-wasiat ya. Wasiat Dia makanya dikenalin saya kembungnya. mewasiatkan gitu ya. Saya titipkan atau apa. Nah, serasa ketika apa yang diucapkan itu adalah sebuah kata perpisahan Semuanya ya. ya, dan tidak akan lagi pernah ketemu. Yang lama. Itulah hadis ke-28. Makanya di sini para sahabat mengatakan Jatuh. nasihatnya itu sesuatu yang membuat hati kami bergetar dan air mata mengucur. Karena serasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka semua. Makanya mereka sedih. Jadi, mereka sedih dengan wasiatnya dalam hadis ini ya, dalam hadis ke-28. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Nasihat perpisahan. Karena itu berilah kami wasiat. Makanya para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kau berpisah dengan kami, berikanlah wasiat kepada kami. Ya, wasiat kepada kami. Makanya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu, aku berwasiat kepada kalian agar yang pertama, tanggal 24 harus dapat nih. usikum bitaqwallahi azza wa jalla, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nasihatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya. Entah itu dalam keadaan kita bahagia atau dalam keadaan sedih. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Atau dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam landasan hidup gitu ya seorang muslim ketika ingin selamat di dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, Bu? Wah, apa ya? Apa coba itu? Sering kita menginikan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, betul Bu Mamai. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya. Semuanya itu perintah dan larangan itu termaktub di mana, Bu? Tertulis di mana? Dalam Qurannya. Iya. Hadis. Semuanya tertulis dalam Al-Quran. Dan tambahannya adalah hadis. Ya sunnah Rasulullah wa khulafaur rasyidin. Ini ya. Jadi Al-Quran dan sunnah. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan ketika kita meninggal
tetap gitu kita dalam meninggalnya yaitu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di dunia kita senang atau sedih, miskin atau kaya, gitu ya. Atau kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja di dunia, yang penting kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bertakwa, ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah perintah untuk mengikuti pemimpin ya, untuk taat kepada pemimpin ya. Wajib patuh kepada penguasa. Jadi kalau kita ke penguasa muslim ya, kita wajib patuh dalam segi apapun. Entah itu ibadahnya gitu yang memang tidak bertentangan eh, dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah ya Bu ya. Kita ikutin. Sampai sekalipun dia seorang budak. Bahkan sekalipun kita dapatnya adalah ilmunya dari seorang anak muda. Atau mungkin anak kecil gitu ya Bu ya. Kan biasanya anak kecil sekarang kan sudah tahu ya biasanya Bu ya. Agama karena memang mereka masuk sekolah T gitu ya. Atau pesantren. Ada yang nilai-nilai agama yang mungkin kita tidak dapatkan di masa kita sekolah dulu. Yang akhirnya kita dinasehati oleh mereka. Atau mungkin ada cucunya yang datang. Oma, apa nenek, ya. Kok makannya sambil berdiri? Begitu. Kok makan minumnya sambil berdiri? Kan tidak boleh. Nah, itu kan sebuah nasihat ya Bu ya. Itu betul. Sampai hatta gitu, sampai itu anak kecil menasehati kita jangan diomelin. Itu artinya kita perlu memperbaiki diri siapapun yang memberikan nasihat kepada kita. Jangan merasa kita eh, sudah mengalami asam garamnya kehidupan gitu ya, kemudian kita menutup diri ketika dinasehati atau diingatkan sesuatu yang benar yang merupakan datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sampai sama anak kecil pun kita tidak anak kecil pun gitu ya kita apa namanya masih kecil saja nasehatin ini begitu, malah kita membalasnya padahal mereka betul gitu ya, mereka betul gitu walaupun apa mereka tidak mengetahui dari segi kesehatannya, dari apanya. Karena mereka mengikuti apa yang memang diajarkan di sekolah. Ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka di sekolah. Makan, minum itu sambil tidak boleh sambil berdiri. Tapi memang itu ya Bu ya, dalam kesehatan pun kan memang tidak baik ya Bu ya. Ketika makan, minum, kita dalam posisi berdiri. Gitu. Ya itu Bu, kalau kita ke pemimpin Muslim, kita wajib mengikuti secara ibadahnya, gitu ya, secara muamalahnya dan segala hal. Tapi bagaimana Umi kalau sepertinya pemimpinnya itu adalah pemimpin yang non-Muslim? Kan banyak ya Bu ya, pemimpin yang non-Muslim. Kita wajib taat atau enggak Bu? Wajib. Wajib, Wajib lah. wajib lah. Betul wajib. Wajib. Ya. Wajib Panjang taat tidak terhadap kebijakannya, tapi bukan taat dalam hal beribadah. Ibadah. Ya, kita wajib taat kepada kebijakannya karena kebijakannya bisa dapat meminimalisir kemudorotan yang lebih besar. Ya, makanya kita wajib taat. Bukan berarti harus taat dalam ibadahnya. Selama kebijakannya adalah kebijakan yang memang membuat maslahat, yang membuat kebaikan, entah itu tidak melanggar secara agamanya kita wajib mematuhi. Tapi kalau sudah melanggar, kayak kita tidak boleh, anak-anak tidak boleh berjilbab dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, kalau kebijakan itu kira-kira perlu dipatuhi atau ditentang gitu, Bu?
Ditentang. Nah, karena itu sudah bertolak belakang dengan ajaran kita. Jadi itu ya Bu ya, kita boleh mematuhi pemimpin yang non-muslim selama kebijakannya adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan agama kita dan kebijakan yang dibuat adalah memberikan maslahat yang besar ke semuanya. Jadi itu. Yang berikutnya adalah isi kandungan hadis yaitu berpegang pada sunnah, ya, sunnah. Aduh. Apa itu artinya sunnah, Bu? Apa yang dilakukan oleh Jalankan baik, tidak dijalankan, tidak dosa. Ya, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Pahala. Ya, kalau sunnah itu kalau dilaksanakan mendapat pahala. Ya, ya. Itu adalah sunnah. Hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Makanya di sini sunnati wa sunnatu khulafa urrasyidin. Sunnahku dan sunnah khulafa urrasyidin. Contohnya dalam sholat tarawih ya Bu ya. Sholat tarawih itu pada zaman Rasulullah ada tidak Bu? Nggak ada. Ada, tapi dilaksanakannya dia hanya sendiri. Pada zamannya Umar bin Khattab, sholat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Tapi kira-kira melanggar aturan Al-Quran sama Sunnah tidak? Nggak. Tidak. Makanya sampai sekarang kita merasakannya yang namanya tarawih berjamaah. Itu tidak dilakukan pada zamannya Rasulullah, tapi dilakukan pada zamannya Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada zamannya Umar bin Khattab. Ya Bu ya, pada zamannya Umar bin Khattab. Yaitu kita berpegang sunnah. Perintah kuat mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu yang mendapat petunjuk. Karena di dalam Al-Quran, ya ada juga dalam Al-Quran, tapi keterangannya biasanya ada dalam sunnah. Contohnya kalau gerakan sholat ada nggak dalam ini Bu? Dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada isinya. Ruku, sujud gitu, apa namanya, urutannya ada nggak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Hanya secara global saja ya Bu ya. Perintah untuk melaksanakan sholat gitu ya. Perintah untuk sujud. Ada. Namun secara tata tertibnya dari awal kita melaksanakan sholat sampai kita salam kembali sampai akhir sholat itu adanya di sunnah. Yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak boleh dirubah. Mau ruku, apa namanya, mau sujud duluan deh daripada ruku, enggak. Kalau sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kita mengikuti. Begitu juga ketika kita urutan wudhu, ya, urutan wudhu. Kan wudhu itu yang kita laksanakan semuanya wajib atau tidak Bu? Dari cuci tangan, dari kumur-kumur, hidung, muka, ke tangan sampai siku, kepala, telinga, dan kaki itu semuanya wajib atau tidak Bu? Enggak semua Ustazah, yang wajib Iya, cuma enggak 3 ya. semua. Yang wajib apa saja? Yang mana saja? Tangan, muka, sama apa ya? Siku ya, tangan sampai siku. Iya. Wajah. Masuk kepala. Kepala. Sebagian ya. Bagian kepala. Kalau ya. kaki, kalau kaki sunnah apa? Enggak wajib. Kaki.
Wajib. Yang sunnah Wajib. itu berarti kayak kaki, kita kumur-kumur, kemudian hidung, telinga. hidung itu tidak gitu. Istinsyak istinsyar ya, memasukkan dan mengeluarkan hidung, apa air ke hidung, ya Bu ya. Jadi itu eh, makanya kalau kita tidak ada air, cara untuk menghemat air yaitu membasuh yang wajib-wajibnya saja. Nah, kalau 3 kali itu wajib atau sunnah? Gimana Ustaznya? Sunnah kan ya? 3 kali, 3 kali. Sunnah. 3 Sunnah, kali gimana? Umi. Nah, sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah, ya. Jadi eh, kalau kalau sepertinya kita tidak ada airnya masa pacaklik, kita wudhunya ya tidak usah 3 kali, karena betul-betul lagi menghemat air, Ayo. ya. Lagi menghemat air, makanya 1 kali saja, dan itu membasuh yang wajibnya saja, ya Bu ya, yang wajibnya saja. Yang Muka, tangan, kaki ya. Iya, niat. Yang pertama niat dulu ya Bu ya. Kemudian wajah, membasuh wajah ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh tangan hingga ke siku. Kemudian sebagian ke kepala. Kalau memang mau semuanya kepala gitu ya, silahkan. Namun kalau memang masanya yang memang tidak air lagi susah, sebagian saja sudah sah ya Bu ya. Sebagian saja sudah sah. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Serta tertib. Tertib itu berurutan ya Bu ya. Ya, kalau yang tidak sunnah itu kumur-kumur, kemudian membasuh hidung itu tidak ya Bu ya. Kemudian telinga, ya, telinga juga tidak. Yang wajib yang tadi ya Bu ya, niat, kemudian wajah, kemudian tangan sampai ke siku, ya, tangan sampai ke siku, kemudian sebagian ke kepala, ya, kemudian kaki, ya, kaki sampai ke siku dengan tertib, ya Bu. Ustazah, kalau kita pergi kan suka-suka bajunya tuh agak sempit tuh ya. Mau sholat udah sampai ke siku tuh gimana ya? Berarti kita nggak sah apa? Maksudnya apanya Bu, wudhunya gitu atau bagaimana? Ya wudhunya. Ya, wudhunya kan harus tangan sampai siku. Iya, yang harus Tapi bajunya disingkapkan sempit, Bu. jadinya nggak sampai siku. Harus disingkapkan disingkapkan bagaimana caranya bisa ke siku. Harus. Iya. Karena ini kan termasuk yang wajibnya. Kan wajib. Yang wajibnya. Kalau memang tidak ini, ya perlu bajunya yang dibasahin sampai ke siku. Oh gitu ya. Iya. Ya kan kalau pergi suka-suka bajunya tuh tangannya sempit gitu Nah, ya. itu yang amannya ketika kita bepergian adalah bagaimana mempermudah bajunya itu untuk kita berwudu. Ya, Bu ya. Berarti Bu Esti gemuk, Bu Esti bagus, gemuk berarti subur. Ada Bu Eko. Ya itu ya Bu ya, sunnah ketika kita dalam berwudu, tidak semuanya itu wajib. Kalau kita memang lagi kesulitan masaknya untuk ketika airnya tidak susah, silakan yang wajib-wajibnya saja, dan tidak harus sampai 3 kali ya, begitu. Itu mengikuti sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh atau menjauhi, bahasanya tuh menjauhi bid'ah. Apa artinya bid'ah, Bu? Iya tuh. Belum tahu tuh. Jangan apa percaya ya? gitu ya. Apa? Jangan percaya. Bid'ah artinya jangan percaya. Nggak boleh percaya. Yang tidak Bagaimana? diajarkan Rasulullah tapi dikerjakan gitu, Bu. Ya. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru atau penemuan, ya Bu ya. Penemuan baru yang belum ada contohnya
sebelumnya, atau belum ada contohnya di masa Rasulullah, begitu juga di masa sahabatnya yang ketika masih ada Rasulullah, ya. Di sini kan tadi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan atau yang ada sebelumnya, yang sebelumnya pada masa Rasulullah, begitu juga pada khulafaur rasyidin. Bu ya. Jadi itu jadi sesuatu yang baru atau penemuan yang baru yang belum ada contohnya, pada masa Rasulullah dan pada masa sunnati khulafaur rasyidin, ya. Dalam istilah syariat Islam, bidah itu adalah sesuatu perbuatan atau tata cara, ya Bu ya. Tata cara baru dalam urusan agama, atau ibadah ritual. Bahasa gampangnya kalau di masyarakat itu ya ibadah ritual yang diada-adakan tanpa ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, landasan atau contoh. Contohnya apa Bu kalau sekarang yang bid'ah? Yang menyalahi aturan. Apa contohnya? Ada yang Ibu Nggak tahu. tidak tahu? Maulid tadi ya? Maulid tadi nggak usah saja. Apa Bu Esti? Maulid Contohnya Enggak, enak itu, aja. contohnya Maulid itu tadi. kayak begini. enggak. Kayak sepertinya mau apa ya, panen nih ya, panen apa, kemudian itu harus ada persembahan, akhirnya hasil panennya itu diantaranya dihanyutkan di laut contohnya, padahal kan gitu. mubazir. Ada nggak itu di contohnya dari zaman Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Atau persembahan supaya tidak kena bala, akhirnya suruh menyembeli. Dulu kan zamannya apa itu namanya, Lupur Lapindo ya Bu ya, sempat-sempatnya itu orang menyembeli sapi atau kerbau itu ya, kemudian dia dilempar agar itu tidak meluas itu, Lupur Lapindonya. Tidak ada itu, malah mubazir ya Bu ya. Orang lagi kena musibah, sempat-sempatnya sapi disembelih kemudian jadikan persembahan. Kayak jadi Mungkin adat itu, ya. itu bukan mereka bukan agama Islam kali ya Ustazah begitu, atau di agama Islam atau menganut kepercayaan lain begitu. Agama Islam juga, namun mereka menambahi gitu ya, adat-adatnya itu sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan di daerahnya, Adat ya. di adatnya. Jadi kalau kebiasaan di daerah itu termasuk Di bid'ah adatnya. saja. Soalnya kan sebenarnya dari zaman dahulu ya, Iya, dari leluhur-leluhur kita. iya betul. Oh, itu termasuk Iya. bid'ah. Bid'ah dia kalau sepertinya menyalahi agama. Kalau yang seperti itu menyalahi agama nggak Bu? Iya, tidak ada Iya. di Al-Quran. Sama. Apa yang disalahin? Menyembelih Yang membuang sapinya itu, karena membuang sapi. Yang pertama, dia jadinya seperti tidak percaya hanya kepada Allah, tapi juga dia percaya kepada hal yang lain. Ya. Kemudian yang Itu kedua, syirik ya, termasuk syirik. iya, nantinya termasuk syirik. Ya, Syirik menduakan musyrik Allah saja. Subhanahu wa taala. Tetap mereka sholat, namun mereka juga mempercayai bahwa ada yang lain yang bisa menolong mereka dengan cara dipersembahkan hewan sembelihannya. Ya, hampir sama aja istilahnya dengan kalau kita beri sesajen. Nah, begitu ya Bu ya. Orang yang memberikan sesajen emang bukan cuma emang dia muslim, banyak juga kok yang muslim. Ya, banyak juga yang muslim. Kemudian yang kedua, apa yang menyalahi agamanya kita lagi? Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir. Mubazir. Sapi sebegitu besarnya bisa dimakan nggak Bu? Bisa. Dimakan, enak.
Orang malah susah beli daging. Iya. Iya, lebih baik itu disembeli, kemudian dibagi-bagikan dagingnya daripada dibuang begitu saja. Iya. Ya, jadi itu apa yang menyalahinya? Yang menyalahinya itu yang pertama adalah kesyirikan. Jadi mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua kemubaziran. Baziran. Jadi itu bid'ahnya. Ya Bu ya kalau pada masa-masa sekarang. Apalagi bid'ahnya. Nah, kemarin kita bahasannya tentang berziarah kubur. Ya Bu ya. Berziarah kubur boleh, dianjurkan. Namun bid'ahnya apa? Bid'ahnya yang mana, Bu? Nangis Minta yang itu ya, berlebihan. minta-minta. Permintaan doa. Nah, mereka di sana berdoa, meminta keberkahan, meminta rizki yang banyak, meminta disampaikan kepada Allah untuk sesuatu, contohnya mendapatkan sesuatu yang duniawi, yang lebih yang sekarang mereka miliki. Itu yang bid'ahnya, yang sesatnya itu di situ. Takziahnya apa berziarah kuburnya tidak sesat. Yang sesatnya itu adalah meminta doa atau meminta wasilah. Wasilah itu minta dihubungkan orang meninggal ini karena dia soli, minta doanya supaya disampaikan ke Allah gitu ya, bahwa permintaan saya minta dikabulkan sama orang yang masih hidup ini yang dia berziarah. Itu yang bid'ahnya. Itu yang tidak bolehnya. Karena sejatinya semua orang yang meninggal itu malah mereka butuh doa dari orang-orang yang masih hidup. Bukan mereka menjadi Yang terbaik wasilah ya untuk Bu. berdoa kepada Allah. Meminta orang hidup lebih baik lagi ya tidak bisa. Ya, ya kan sekarang masih banyak begitu ya Bu ya. Setiap biasanya kapan itu bulan apa ya? Sebelum Lebaran kayaknya ya yang biasa ziarah-ziarah seperti itu. Tidak boleh. Ya. Itu ya Bu ya. Ya makna dan batasan bidah. Jadi urusan bidah ini adalah bidah hanya dilakukan pada hal-hal yang ibadah gitu atau ibadah ritual ya Bu ya. Yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi ya tambah tata cara sholat, mau nambah atau apa namanya atau mengacak-ngacak gitu sujud dulu baru ruku atau apa namanya yang lain-lainnya diacak kan harus tertib ya kemudian ada zikir khusus yang tidak pernah diajarkan Nabi atau tidak pernah dicantumkan dalam Al-Quran gitu ya. Al-Quran dan Sunnah gitu kan ada tuh biasanya doa-doa ternyata dia bukan doa tapi mantra. Ibu-ibu pernah lihat nggak? Orang dia baca doa, tapi dia seperti bahasa Arab. Tapi ternyata dia tuh mantra. Tulisannya seperti bahasa Arab, Bu. Ada kafnya, ada ainnya, gitu. Dia nggak tahu penyampaian itu nyampe ke orang kayak apa. Ada itu. Serem. Iya. Ada orang juga minta dia ke kiai, kemudian apa namanya supaya ini dikasihlah selembaran. Ternyata selembarannya itu iya mirip bahasa Arab, tapi ternyata jampi. Jimat ya. Mantra Jimat. jimat. Iya, betul Bu. Jimat. Kalau zamannya kita kan begitu ya Bu. Kalau ingin pintar baca Quran, kalau nggak salah tuh dibakar. Ya Bu, betul nggak Bu? Dibakar, diminum, airnya diminum. Dibakar, kemudian masukin ke air, diminum. Begitu ya Bu ya? Enggak, Ustazah, Ingat enggak. Ti, kita minum airnya dulu, Ti. Enggak, Ini Bu Esti Kalau pengalaman ya. Biar lancar, biar lancar. Jadi begitu. Itu kan tidak disunahkan ya. Kalau kita memang mau bisa ya belajar. Iya, belajar. Ya itu karena kita terdoktrin ya Bu ya. Ajaran apa namanya istilahnya kebiasaan-kebiasaan dulu yang akhirnya
dilakukan, padahal tidak ada ilmunya, tidak ada perintahnya dari Al-Quran, begitu juga sunnah. Ya. Kemudian urusan duniawi. Jadi kalau kalau untuk urusan duniawi, masalah bid'ah itu boleh. Contohnya, kalau dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Itu boleh. Ya, inovasi dalam urusan dunia seperti teknologi, ya, kemudian pakaian, ya pakaian zaman dulu sama zaman sekarang beda nggak, Bu? Beda. Beda, Iya. beda. Atau ilmu pengetahuan, masa tidak boleh? Gitu. Itu kan bid'ah, itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, sekarang sudah ada. Mungkin zaman Rasulullah dulu yang dipakai adalah dari pelepah pepohonan ya Bu ya, entah itu daun, entah itu pelepah kurma, entah itu karung goni gitu ya. Jadi itu yang dipakai. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali kain-kain yang memang nyaman ya Bu ya, yang kita pakai tidak gatel gitu ya, tidak alergi ke kulit gitu ya, banyak sekali gitu ya sekarang. Itu urusan dunia mah boleh, tapi kalau urusan untuk ibadah, ritual ibadah, itu yang tidak boleh. Jadi pandangan ulama tentang macam-macam ibadah ini, jadi pendapat yang menilai semua bid'ah itu sesat. Ada juga yang menilai semua bid'ah itu sesat. Gitu. Sebagian ulama mengartikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, mereka menganggap semuanya adalah bid'ah. Kan ada tuh aliran-aliran yang biasa kalau kalau mau ceramah juga ya kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatun finnar. Nah, seperti itu ya. Biasanya sebagai permulaannya ketika mau ber apa namanya? Bertausiah. Nah, seperti itu. Itu karena menginikan hadis Rasulullah SAW, yaitu kullu bid'ah dolalah. Secara mutlak bahwa semua bentuk bid'ah dalam ibadah adalah sesat dan tidak ada yang baik. Pada pendapat yang membagi bid'ah, kalau yang pendapat membagi bid'ah itu sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, yang ulama mayoritas ya di Indonesia ya Bu ya, membagi bid'ah itu menjadi ada yang bid'ah hasanah, ada yang juga bid'ah dolalah. Kalau bid'ah hasanah itu seperti apa yang tadi yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ketika tarawih zaman Rasulullah itu sendiri-sendiri, kemudian dikerjakan berjamaah pada zamannya Umar. Pada zaman Rasulullah itu tidak ada namanya Al-Quran yang dibukukan sekarang, ya Bu ya. Adanya yaitu berlembar-lembar, ada di pelepah, ada di mana gitu, dan itu tidak satu tempat. Kemudian pada zamannya Utsman sampai sekarang kita rasakan Al-Quran. Itu dari hasil bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak ada zamannya Rasulullah kemudian ada zamannya sekarang, yaitu Al-Quran yang dibukukan. Kira-kira mudorotnya atau manfaatnya yang banyak ketika pembukuan Quran, Bu? Manfaatnya yang banyak. Manfaatnya yang banyak. Karena orang lebih memudahkan untuk bisa bertilawah, untuk bisa menghafal. Coba kalau masih berlembar-lembar, mungkin lembarannya hilang. Apalagi kalau zamannya Rasulullah dulu kan tidak ada namanya harokat, fathah, kasroh, domah ya Bu ya. Seperti itu. Kalau sekarang kita Masya Allah sudah sangat mudah saja, tapi sulit sekali untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran atau memautkan diri kita dengan Al-Quran ya Bu ya. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bid'ah hasanah contohnya ya Bu ya, bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah yang dolalah itu ya penyimpangan-penyimpangan yang tadi yang sudah disebutkan ya Bu ya. Contohnya ada persembahan hewan gitu ya untuk tidak terjadi bala, atau ada di suatu daerah itu apa gitu namanya itu, mereka tuh bikin bikin patung dari batok begitu Bu. Kemudian disimpan itu di apa namanya, di pekuburan gitu ya. Kemudian ketika pada saat acara itu patung-patung itu ini
dia joget-joget sendiri begitu. Supaya tidak terjadi bala katanya di suatu daerah. Itu ya Bu ya. Ada yang memang yang menganggap bahwa semua bid'ah itu sesat itu karena mereka plek ketiplek gitu ya, menginikan hadis Rasulullah kullu bid'ah dolalah, tidak menginikan bahwa dolalah di sini adalah dolalah yang memang ritualnya menyangkut masalah ibadah. Untuk masalah-masalah seperti seperti dunia untuk teknologi, pakaian, itu tidak bisa dikatakan namanya bid'ah. Dan mereka juga sebenarnya yang nanti kan tidak bisa gitu. Kalau memang mereka menganggap bahwa semuanya adalah bid'ah ya, tidak bisa mereka itu naik mobil atau naik motor. Gitu ya, atau menggunakan HP. Karena mereka menganggap semuanya bid'ah. Ya. Jadi itu ya Bu ya, ada ulama yang menganggap bahwa bid'ah itu semua hal itu dalam kemudian ada juga yang membid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah gitu. Kalau bid'ah hasanah sesuatu yang memang manfaatnya itu lebih besar, bahkan manfaatnya itu sampai akhir zaman gitu, seperti pembukuan Al-Qur'an kan kita rasakan sampai sekarang ya Bu ya. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah hadis ini merupakan adalah wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kita juga selaku umatnya. Ya Bu ya. Ini adalah untuk sampai masa depan juga gitu ya. Karena di sini dikatakan berisi untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian eh, dengan demikian akan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi bertakwa ini adalah untuk kebahagiaannya kita dunia dan akhirat. Kemudian juga mewasiatkan kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan, ya, keselamatan selama mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan menjauhi bid'ah, ya, bid'ah dalam hal beribadah, ya, bid'ah dalam hal yang beribadah. Kemudian kenapa kita harus berpegang teguh? Karena di sini adalah hadis ke-28 ini seperti mendeteksi ke depan gitu akan terjadi itu seperti ini. Makanya dalam hadis kan dikatakan ini ya Bu ya, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat meski yang memerintah kalian seorang budak. Karena orang yang hidup di antara kalian akan menyaksikan perbedaan pendapat yang amat banyak. Ini adalah hadis yang Masya Allah mendeteksi memang ke depannya. Kira-kira sekarang banyak gak Bu ya yang berselisih? Yang Banyak, berbeda banyak. pendapat. Bukan berselisih dan berbeda pendapat lagi, bahkan berperang. Ya Bu ya? Kalau mungkin berselisih, berbeda pendapat, malah dalam skup kecil. Kalau perang Bu, bisa negara dengan negara, bahkan mudorotnya itu bisa banyak orang yang meninggal. Seperti yang terjadi sekarang di Palestina gitu, yang Iran gitu ya, Iran dengan Israel. Ini adalah Jadi hadis yang bisa memang mendeteksi. Intinya adalah apa? Tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah. enggak. Ya, jadi begitu ya, Bu. Baik. Itulah intisari dari hadis ke-28. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya Bu ya. Kemudian termasuk orang yang mengikuti atau taat kepada pemimpin, terutama pemimpin yang memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dalam ibadahnya. Kemudian juga menjauhi bid'ah-bid'ah adalah bid'ah yang memang ritual-ritual agama yang dibuat-buat, apalagi yang bisa menduakan atau memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kita jauhi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan hadis ke-28 bisa kita lakukan dalam kesehariannya kita, yang memang sesuatu yang tidak baik itu kemudian menyalahi sunnah, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh lah
tidak dilaksanakan. Ya, kemudian yang sunnah-sunnah kita jangan pelit-pelit melakukan hal-hal yang sunnah. Karena itu adalah tambahan pahala-pahala kita yang memang bolong gitu di pahala-pahala wajib kita. Pahala wajib kita di bulan Ramadan yang tidak sempurna kita sempurnakan di puasa sunnah. Ya, Senin Kamis kah, atau Ayyamul Bid kah, atau puasa Daud kah, puasa Arafah kah, dan puasa yang lainnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang ketika meninggal diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Umi mau kasih nanya kepada dong. Ustazah Boleh, Ulfa. boleh. Sebentar ya, Bu Ati, sabar ya. Siap. Terima kasih kepada Ustazah Ulfa yang tadi menerangkan acara nomor 5 yaitu materi holako. Ada waktu sedikit untuk ibu-ibu holako sedikit ya waktunya. Menit Yang ya, mau Bu. bertanya silakan. Kasihan saja waktunya sudah terlalu malam juga ini. Beko ngantuk beko. Silakan yang mau bertanya Bu Ati atau siapa? Satu atau dua aja. Mau nanya Umi. Silakan Mbak Ati. Umi, kalau tadi kan masalah sholat ya Umi. Ya. Itu kan sholat ada di Al-Quran Umi ya. Terus sisa-sisanya itu ada di dalam sunnah. Maksudnya yang sebenarnya di Al-Qurannya di apa Umi? Terus yang di sunnahnya di apanya gitu? Sholatnya gitu Umi. Mengenai sholat. Ya, sholat kan kita diperintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Untuk bagaimana cara melakukan sholat, ada nggak di Quran? Nggak ada. Ya, kita dari takbir dulu, kemudian apa namanya, setelah takbir gerakannya ini gitu kan. Ada nggak selama ini ketika membaca terjemahannya di Al-Quran? Ada nggak? Cuma kayaknya sampai di asar aja Mi. Surat apa tadi pelajarin. Nama-nama Terus sholat gitu ya? untuk maghrib dan isanya kan sampai hanya fajar Umi. Iya, tapi kan tidak ada gerakannya. Maksudnya Iya urutan nggak ada gerakannya kan gerakannya tidak nggak ada. ada. Nah, Nggak ada. urutan gerakannya adanya di sunnah, ya, di sunnah di hadis gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya ada, gitu Terus ya. sunnahnya ada di dalam Al-Quran juga Umi mengenai sunnahnya. Keterangannya untuk gerakan-gerakan secara sempurna ya Bu ya, secara penjelasannya tidak sedetail yang ada di sunnah. Ada di Quran ada ruku ada, sujud, tapi tidak disatukan begitu saja gitu ya. Dari awal kita harus takbir, kemudian ini sampai salam, diakhiri salam. Ya, itu adalah penjelasan secara detailnya, secara umumnya ada di Al-Quran. Perintahnya, gerakan secara umumnya ada. Namun secara sunnahnya, secara bacaan-bacaannya, secara tertibnya, mendetail adanya di sunnah Rasulullah SAW. Kan tidak ada kalau kita ini baca surat Al-Fatihah, kemudian setelah surat Al-Fatihah, surat ini kan tidak ada tuh di Al-Quran. Ya. Iya, Kemudian nggak ada. kalau ruku kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Azim apa ala kalau ruku? Kalau ruku azim ya. Kalau Azim sujud Umi. ala. Ada tidak di A'la. Al-Quran? Kan tidak ada secara bacaannya. Nggak ada. Adanya di sunnah. Jadi begitu Bu Ati. Ya. Kalau di Al-Quran itu adanya secara global, perintahnya, waktunya, gerakannya, walaupun saya umum gitu ya Bu, umum. Kalau di sunnah itu lebih mendetail. Bahkan bacaan apa yang perlu dibaca di
apa namanya, di gerakan-gerakannya itu ada yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Bu Ati, ya. Ya. Oh, Itu contoh makasih lagu Umi. sholat. Makasih Bu Eko. Ya, terima kasih Bu Ati. Untuk satu lagi pertanyaan, ada yang lain? Ibu-ibu silakan. Ini galak MC-nya nih. Bu Eko. MC-nya nih Umi. Betul, Bu bukan Wita, galak, silakan Bu Wita. tegas. Bu Wita atau Bu Udah Mamai? habis waktunya, tegas ya Bu. Galak nih Umi. Apa petugas MC-nya? Kalau MC itu harus tegas juga memang. Kalau gitu, iya. Mari kita tutup. Bu Mamai, ada pertanyaan nggak Bu Mamai? Tidak ada Bu Eko. Nggak ada. Bu Esti, Ya, Bu Esti mau tanya nggak? Enggak, udah. Serius nih. Tadi saya mau nanya, cuman lupa deh tuh, jadi nggak jadi. Gimana sih? Japri saja Bu kalau ingat. Iya, nanti aja. Ya sudah, kalau gitu terima kasih kepada Ustazah Ulfa yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Bu Ati juga terima kasih sudah memberi pertanyaan kepada Ustazah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutupan. Acara penutupan saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kotor lewat, maaf. Apabila ada kata-kata saya yang baik disengaja maupun tidak sengaja yang buat bagi ibu-ibu yang merasa itu seperti Bu Ati galak sekali katanya saya, padahal mesra. Padahal mah galak. Tidak sombong. Doa gimana ya, saya belum lanjut. Baca hamdalah. Hamdalah, istighfar, doa kafaratul. Alhamdulillah, istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu aja ya saja ya. Ya, dan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis itu gimana lupa tuh? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya teman-teman apabila saya kata Bu Ati galak, saya jadi malu. Tidak Bu, tegas. Udah ngantuk deh jadi galak. Buku baik hati dan tidak sombong. Satu.